Pernah kepikiran nggak gimana seorang calon pendeta desa, namanya Charles Darwin, bisa jadi orang yang, ya, mengguncang cara kita melihat kehidupan? Semua itu berawal dari perjalanannya naik kapal HMS Beagle tahun 1831 itu. Rencananya sih cuma 2 tahun. Malah jadi 5 tahun keliling dunia. 5 tahun ya, lama juga itu. Iya, dan pengalamannya itu, terutama pas dia ngamatin burung-burung finch di Kepulauan Galapagos, yang paruhnya itu loh, beda-beda banget tergantung pulaunya, itu, wah, bener-bener ngubah segalanya. Yang unik juga kan nama Darwin itu udah mulai dikenal bahkan sebelum dia balik ke Inggris. Oh iya, gimana ceritanya tuh? Surat-surat yang dia kirim dari perjalanannya itu, isinya kan detail banget soal alam yang dia temui. Nah itu udah bikin heboh lah di kalangan ilmuwan waktu itu. Wah, keren ya. Dan dari semua pengamatan itu, lahirlah konsep yang kita kenal sebagai seleksi alam. Oke, kita coba kupas sedikit ya. Intinya ada 3 pilar. Oke. Pertama, variasi. Sebenarnya, makhluk hidup itu beragam. Nggak ada 2 yang plek sama persis. Iya benar. Kedua, seleksi. Lingkungan, bisa predator, iklim, makanan, itu kayak milih gitu. Individu mana yang ciri-cirinya paling pas buat bertahan hidup dan, ya, punya anak. Ini sering disebut differential fitness. Jadi kayak dalam lomba bertahan hidup ada yang startnya lebih bagus gitu ya? Betul, karena ciri tubuh atau perilakunya. Contoh klasiknya ya Finch Galapagos tadi. Paruh yang cocok sama makanan di pulau itu, ya dia yang lebih gampang cari makan, lebih serat, lebih mungkin punya keturunan. Masuk akal. Terus pilar ketiga? Pilar ketiga, retensi. Nah, ciri-ciri unggul yang bikin makhluk hidup tadi menang, itu diwariskan ke generasi berikutnya. Oke, jadi kalau kita pakai contoh lain, misal populasi tikus di hutan, yang bulunya ada coklat, ada abu-abu. Iya. Gimana tuh? Kalau predatornya elang, yang lihat dari atas, tikus coklat kan lebih nyamar sama tanah ya, bakal lebih sering lolos. Nah, lama-lama populasi tikus di sana bakal makin banyak yang coklat. Gen coklatnya terretensi. Disinilah jadi makin seru nih. Gimana kalau prinsip dasar ini, variasi, seleksi, retensi, ternyata nggak cuma berlaku buat makhluk hidup aja? Maksudnya? Richard Dawkins, ahli biologi evolusi itu, dia punya ide Darwinisme universal. Dia bilang, mesin seleksi ini bisa bekerja di mana aja, nggak cuma di hewan atau tumbuhan. Oh, jadi bisa di domain lain gitu? Iya. Bisa di dunia bisnis, ide-ide yang nyebar di masyarakat yang disebut mime, atau bahkan struktur sosial kita. Betul sekali. Coba kita tarik paralelnya ya. Tikus tadi, ada variasi warna bulu, ada seleksi oleh elang, terus ada retensi gen warna coklat. Oke. Sekarang bandingkan sama perusahaan media digital. Ada variasi model bisnis. Ada yang kasih gratis tapi banyak iklan, ada yang suruh bayar langganan. Terus ada seleksi oleh pasar. Mana yang lebih disukai pengguna? Mungkin yang gratisan lebih laku keras misalnya. Ya, bisa jadi. Akhirnya, retensi. Perusahaan yang sukses dengan model iklan tadi mungkin bikin anak perusahaan lagi dengan model yang sama persis. Prosesnya mirip kan? Variasi, seleksi, retensi. Dan menurut sumber kita nih, penting buat dicatat. Bedanya seleksi alami, kayak elang makan tikus, sama tidak alami, kayak kita milih langganan media. Itu nggak terlalu ngaruh ya buat proses evolusinya? Nah, itu dia. Cara kerjanya tetap sama. Ada keragaman, ada yang dipilih, ada yang bertahan dan menyebar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besar yang jadi inti pembahasan kita kali ini, yang digali dari bab 1 buku The Darwinian Trap. Apa tuh pertanyaannya? Kenapa sih sistem, entah itu biologis, sosial, atau ekonomi, sering banget kayaknya bergerak ke arah yang salah? Kenapa mereka kayaknya ngejar satu tujuan, tapi malah bikin dampak negatif yang luas buat lingkungan atau sistem yang lebih besar? Oh, kayak contoh kota Pitcher yang hancur karena tambang itu ya? Atau cerita, usaha basmi tikus di Hanoi yang malah bikin tikus tambah banyak? Nah, persis. Contoh-contoh itu. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya sangat menarik. Sumber kita ngasih satu istilah kunci buat ngejelasin fenomena aneh ini. Demon Darwinian. Demon Darwinian, kedengarannya agak gimana gitu ya? Ya, tapi gampangnya, ini kayak gangguan sistem atau kekuatan tak terlihat dalam proses evolusi tadi. Gangguan sistem gimana maksudnya? Kekuatan ini bikin pemain dalam sistem, bisa orang, kelompok, perusahaan, jadi jago banget gitu dalam mencapai tujuan sempit demi keuntungan sesaat. Tapi justru dalam prosesnya, mereka merusak lingkungan atau sistem yang lebih luas.
tempat mereka bergantung hidup. Wah, jadi sistem yang kita rancang untuk maju malah bisa punya cacat bawaan yang membuatnya merusak dirinya sendiri dari dalam. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi intinya, sistem yang kita rancang untuk maju justru bisa punya cacat bawaan yang membuatnya merusak dirinya sendiri dari dalam. Oke. Jadi misi kita sekarang adalah membongkar si Demon Darwinian ini berdasarkan bab 1 buku tadi. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa ini penting buat Anda sadari? Dan gimana ini bisa muncul tanpa kita duga di berbagai sisi kehidupan? Siap. Oke, kita mulai dari definisi formalnya dulu mungkin ya. Biar jelas, apa sih sebenarnya Demon Darwinian ini? Boleh. Sumber kita mendefinisikannya begini. Tekanan seleksi yang membuat suatu agen, individu atau kelompok, menjadi adaptif untuk memberikan dampak negatif pada agen lain. Waduh, agak kaku ya kedengerannya. Ya. Nah, iya tuh. Kalau bahasa gampangnya gimana tuh? Biar lebih enak dicerna. Intinya gini, ada lingkungan mainnya, bisa alam, kota, pasar, budaya, apa aja lah. Terus ada tekanan seleksi. Ini semacam aturan main nggak tertulis yang nentuin siapa yang menang atau dapat hadiah di lingkungan itu. Menang dalam arti apa nih? Ya, siapa yang paling banyak dapat sumber daya, paling cepat berkembang biak, atau paling untung, tergantung konteksnya. Oke, terus? Lalu ada agen, ini para pemainnya. Bisa sel, molekul, orang, perusahaan, negara, ya entitas yang bersaing lah. Terus ada perilaku adaptif, ini strategi atau cara si pemain biar sukses ngikutin aturan main tadi, biar dia fit. Nah, ini yang jadi masalah di mana? Di komponen terakhir, dampak negatif. Ternyata cara si pemain buat menang itu justru bikin rugi pemain lain atau ngerusak lingkungan mainnya secara keseluruhan. Suksesnya satu pihak malah nyusahin banyak pihak. Gitu intinya. Oke, kebayang-kebayang. Biar lebih nempel nih, kita lihat contoh pertama dari sumber ya. Sesuatu yang, wah, tua banget, Monster Spiegelman. Namanya serem amat. Hahaha, iya. Tapi ini soal molekul RNA di awal mula kehidupan. RNA, gimana ceritanya? Jadi, bayangin miliaran tahun lalu, di subpurba di bumi, molekul RNA mulai terbentuk. RNA ini penting kan, bawa kode genetik buat bikin protein, cikal bakal kehidupan kompleks. Iya. Tapi, muncul masalah nih. Ada RNA yang pendek, ada yang panjang dan lebih rumit. Ternyata, RNA yang pendek ini bisa nyalin dirinya jauh lebih cepat daripada RNA yang bawa instruksi penting buat kehidupan. Wah, jadi kayak di balapan ya. Yang pendek ini ngebut, yang bawa muatan penting malah kesalip. Persis. Sumber kita pakai analogi dari Star Trek. Makhluk namanya Tribbles. Kecil, lucu, berbulu, tapi beranak pinaknya cepet banget sampai menuhin pesawat dan ngabisin semua makanan. Mirip banget dong. Iya, dan ini pas banget sama definisi Demon Darwinian tadi. Agennya, molekul RNA. Tekanan seleksinya, rebutan bahan baku buat nyalin diri, namanya nukleotida. Oke. Perilaku adaptifnya, nyalin diri secepat kilat. Caranya, ya motong bagian-bagian rumitnya biar jadi lebih pendek dan gesit. Terus dampak negatifnya? Dia monopoli semua bahan baku. Bikin RNA lain yang lebih kompleks dan berguna jadi nggak kebagian, kalah bersaing. Dan kalau monster ini yang menang waktu itu, waduh, konsekuensinya ngeri banget ya. Ngeri banget. Kalau RNA pendek egois ini yang dominan, mungkin nggak akan pernah ada kehidupan kompleks kayak kita sekarang. Nggak ada tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Gila sih. Ini nunjukin betapa berbahayanya si Demon Darwinian kalau nggak ada yang ngerem. Kita nih beruntung banget loh. Monster ini entah gimana caranya bisa dikendalikan di alam. Oke. Dari zaman purba kita loncat nih ke contoh modern yang lebih sosial dan mungkin lebih relate ya sama kita. Skandal tilang di Departemen Kepolisian Los Angeles, LAPD, yang diceritain di sumber. Nah, ini contoh klasik gimana sistem insentif bisa tanpa sengaja menciptakan demon. Di unit patroli motor LAPD sekitar akhir 2000-an, itu ada tekanan buat para petugas biar memenuhi kuota tilang. Kuota tilang. Berapa tuh kuotanya? Minimal 18 tilang per shift, dan 80%-nya harus pelanggaran berat. Wow. Oke, coba kita petatan lagi pakai kacamata Demon Darwinian. Tekanan seleksinya jelas ya. Sistem evaluasi kinerja yang patokannya angka tilang. Siapa yang tilangnya banyak, dianggap bagus. Betul. Perilaku adaptifnya. Ya, petugas jadi terdorong buat nilang seagresif mungkin. Mungkin. Ya,
cari-cari kesalahan kecil, atau fokus ke pelanggaran yang gampang ditilang, biar target tercapai. Dampak negatifnya gimana? Ini yang bahaya. Masyarakat dirugikan, kan? Mungkin kena tilang yang nggak perlu, muncul rasa nggak adil, kepercayaan ke polisi luntur. Sumber bahkan nyebut ada gugatan hukum karena sistem kuota begini dianggap ilegal di beberapa wilayah California. Terus gimana nasib petugas yang sebenarnya niatnya baik? Yang pengen ngelayanin masyarakat, mereka jadi kejepit dong ya. Tepat sekali. Petugas yang jujur dan adil mungkin malah kesulitan capai target. Bisa dianggap kinerjanya jelek, kalah saing sama rekan yang ngejar setoran, frustrasi, atau ya terpaksa ikut arus sistem demi karir. Anda mungkin pernah kan ngerasain tekanan serupa di tempat kerja, misalnya target penjualan atau KPI tertentu yang bikin kita tergoda melakukan hal yang sebenarnya nggak sesuai sama nilai kita, atau ya nggak bagus buat pelanggan dalam jangka panjang. Wah, iya juga ya. Ini pertanyaan penting sih jadinya. Kenapa dinamika kayak gini, di mana usaha individu buat jadi terbaik, malah bikin hasil kelompok jadi lebih buruk, kok susah banget dihindari? Sumber kita mengaitkannya dengan beberapa ide dari teori permainan atau game theory. Ini kayak alat bantu buat ngerti kenapa pilihan rasional perorangan seringkali malah nggak bagus buat hasil barang-barang. Konsep pertama yang relevan itu dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Oh, yang dua tahanan itu ya? Betul. Bayangin dua tersangka ditangkap, diinterogasi pisah. Kalau satu ngaku khianat dan satunya diam kerjasama, yang ngaku bebas, yang diam dihukum berat. Kalau dua-duanya diam, hukumannya ringan. Kalau dua-duanya ngaku, hukumannya sedang. Terus? Nah, pilihan paling aman buat masing-masing individu adalah ngaku. Nggak peduli temennya ngapain. Tapi hasilnya, dua-duanya dihukum sedang. Padahal bisa ringan kalau kompak diam. Kepentingan pribadi ngalahin kepentingan bareng. Jadi hasil akhirnya malah lebih jelek buat semua ya? Ini nyambung ke konsep berikutnya kah? Betul, ini terkait sama keseimbangan Nash yang tidak efisien. Inefficient Nash equilibrium. Keseimbangan Nash itu kondisi di mana setiap pemain milih strategi terbaik buat dirinya dengan asumsi pemain lain nggak bakal ubah strategi. Contohnya? Contoh gampangnya, kita semua setuju berhenti di lampu merah karena kita anggap yang lain bakal jalan pas lampu hijau. Ini strategi terbaik buat semua, efisien. Tapi bisa jadi nggak efisien. Maksudnya gimana? Iya, kalau pilihan terbaik buat satu orang, itu justru merugikan kelompok. Bayangin di lampu merah tadi, ada satu pengemudi nggak sabaran, nerobos. Buat dia pribadi, mungkin lebih cepat sampai. Tapi tindakannya itu ningkatin risiko kecelakaan dan bikin macet buat semua orang. Oh, jadi itu keseimbangan Nash. Karena kalau yang lain nurut, dia untung. Tapi tidak efisien karena bikin rugi sistem secara keseluruhan. Gitu ya? Persis. Oke. Dan konsep ketiga, yang sering disebut juga, tragedi milik bersama atau tragedy of the commons. Ini analogi soal padang rumput umuh itu kan? Bener banget. Analoginya dari Garrett Hardin. Ada padang rumput milik bersama bisa nampung sekian ternak secara lestari. Tiap peternak mikir rasional dong buat nambah ternaknya biar untung pribadi maksimal. Tapi kalau semua mikir gitu, Nah, itu dia. Kalau semua mikir gitu, padang rumputnya rusak karena kebanyakan ternak dan akhirnya semua peternak rugi. Contoh nyata yang ngeri dari sumber kita itu runtuhnya perikanan ikan kod Grand Banks di lepas pantai Kanada. Dulu ini lumbung ikan terkaya di dunia. terus karena teknologi makin canggih dan mungkin aturan kurang ketat, apa yang terjadi? Muncul demand Darwinian, maksimalin untung jangka pendek. Banyak nelayan terus nangkep ikan sebanyak-banyaknya, overfishing lah istilahnya, meskipun mereka tahu stoknya makin tipis. Logikanya mirip dilema tahanan tadi ya? Iya. Kalau saya nahan diri, kerja sama, tapi tetangga saya curang, khianat, saya rugi dong. Kalau saya ikut curang, dan yang lain juga curang, ya minimal saya dapat untung sekarang, sebelum semuanya habis. Kalau nggak ada aturan atau penegakan yang kuat, tekanan seleksi justru menguntungkan yang curang, yang khianat. Hasilnya gimana? Awal 1990-an, populasi ikan kod ambruk total. Industrinya hancur, puluhan ribu orang kehilangan kerja. Tragedi milik bersama skala raksasa. Wah, serem banget ya. Ini sekaligus nunjukin masalah kalau kita terlalu fokus ke satu ukuran aja ya. Kayak untung doang dalam kasus ikan kod tadi. Tepat kali. Sumber kita menekankan ini. Fokus ke satu tujuan sempit, misalnya profit, itu secara otomatis berarti kita mengoptimalkan melawan nilai-nilai lain yang kita abaikan. Maksudnya gimana tuh mengoptimalkan melawan? Ya, misalnya kita mati-matian ngejar profit,
kita jadi nggak peduli lagi sama kesejahteraan karyawan, dampak lingkungan, atau keberlanjutan jangka panjang. Saat kita cuma peduli satu angka, kita secara aktif meski mungkin nggak sadar merusak hal-hal lain yang nggak kita ukur atau anggap penting saat itu. Ini poin krusial banget loh. Richard Dawkins dalam kutipan di Sumber ngomongnya belak-belakan ya soal kebrutalan alam. Evolusi itu tujuannya nyebarin gen, bukan bikin makhluk bahagia. Alam itu kejam, penuh penderitaan. Bener, ini ngingetin kita kalau proses evolusi alami pun nggak otomatis hasilin sesuatu yang kita anggap baik dari sudut pandang kita. Dan ini bikin kita mikir ulang ya soal konsep kayak tangan tak terlihat, Adam Smith. Ide bahwa kalau semua orang ngejar untung pribadi, otomatis masyarakat bakal makmur. Sumber kita ngingetin, Smith sendiri bilang itu cuma bisa jalan kalau ada aturan main dan institusi yang kuat. Tanpa itu ya kepentingan pribadi gampang banget ngerusak kepentingan bersama. Demon Darwinian bisa merajalela. Nah, ini nyambung banget sama hukum Goodhart yang juga disebut di Sumber. Iya, hukum Goodhart dari ekonom Charles Goodhart bunyinya kira-kira ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Contohnya tadi udah ada ya, jumlah ekor tikus di Hanoi, kuota tilang LAPD. Betul. Pas sebuah angka jadi patokan utama buat nilai atau hadiah, orang bakal fokus ngakalin angka itu bukan lagi ngejar tujuan asli di baliknya. Manipulasi metrik jadinya. Sumber kasih contoh lain yang relevan banget. Di bisnis, orang bisa mainin laporan keuangan biar kelihatan capai target profit. Di politik, pakai cara kotor demi target suara. Di sains, wah ini juga. Peneliti bisa tergoda milih-milih data biar hasilnya signifikan secara statistik. Serem ya? Coba deh, Anda renungkan, pernah nggak lihat metrik diakalin kayak gini di sekitar Anda? Kemungkinan besar pernah ya. Dan penting banget buat kita ingat lagi, ini seringkali bukan cuma soal orang jahat. Meskipun individu tetap punya tanggung jawab moral ya, tapi seringkali justru tekanan sistem lah yang bikin orang terdorong berperilaku buruk. Jadi sistemnya yang salah gitu. Bisa dibilang begitu. Teori permainan tadi nunjukin susahnya lepas dari dorongan egois kalau sistemnya ngasih insentif ke arah sana. Kayak pepatah yang dikutip Sumber, jangan benci pemainnya, benci permainannya. Atau mungkin lebih tepat, hukum pemainnya sekaligus ubah permainannya. Dan si demon ini ternyata ada di mana-mana ya. Bukan cuma di perusahaan raksasa atau kebijakan pemerintah aja. Iya, Sumber bilang ini bisa nongol di kerjaan kita, hubungan kita, bahkan cara negara dijalankan. Ini kayaknya jadi fondasi buat pembahasan lebih lanjut nanti. Benar banget. Memahami konsep demon Darwinian ini kayaknya ngasih kita kacamata baru buat melihat banyak masalah di dunia ya. Bukan lagi sekedar nyalahin individu, tapi ngelihatnya sebagai hasil dari tekanan evolusi yang bekerja dalam sistem yang kita ciptakan sendiri. Betul. Oke, jadi mari kita coba tarik benang merah dari bab 1 buku The Darwinian Trap ini ya. Konsep utamanya adalah demon Darwinian. Sebuah tekanan seleksi yang bikin kepentingan pribadi atau kelompok kecil jadi menang. Tapi ongkosnya mahal, merusak kepentingan bersama atau sistem yang lebih luas. ya, dan ini didorong oleh logika evolusi dasar, variasi, seleksi, retensi, yang ternyata nggak cuma di biologi, tapi merasuk kemana-mana. Kita udah lihat contoh-contohnya tadi. Dari monster Spiegelman di level molekul, Ya, kuota tilang LAPD di institusi. sampai keruntuhan perikanan ikan kod di skala ekosistem dan ekonomi. Semuanya nunjukin pola yang sama. Ada optimalisasi sempit yang berujung negatif, Kita juga lihat gimana konsep dari teori permainan kayak dilema tahanan dan tragedi milik bersama bantu menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Plus, hukum Goodhart yang ngingetin bahayanya kalau kita salah fokus ke metrik. intinya, seringkali sistemnya sendiri yang bikin pilihan buruk jadi terasa rasional buat individu di dalamnya. Itu yang bikin repot. Nah, sekarang mungkin giliran Anda untuk berefleksi sejenak nih. Coba pikirkan, di mana Anda melihat dinamika demon Darwinian ini bekerja dalam hidup Anda atau dunia di sekitar Anda? Adakah target atau ukuran di tempat kerja, komunitas, atau bahkan dalam kebijakan publik yang kelihatannya dikejar mati-matian, tapi kok rasanya justru nggak sejalan lagi dengan nilai-nilai yang Anda anggap benar-benar penting? Dan sebagai penutup, mungkin satu pemikiran yang bisa jadi bahan renungan lebih lanjut, yang dibangun dari apa yang baru kita diskusikan. Iya, gini, kalau
tekanan evolusi buat egois dan optimalisasi diri yang kadang merusak ini begitu kuat dan ada di mana-mana, dari level molekul sampai masyarakat, gimana ceritanya sistem yang super kompleks dan butuh kerjasama tinggi, kayak ya organisme multiseluler atau peradaban manusia, bisa muncul dan bertahan? Pertanyaan bagus. Kekuatan penyeimbang apa ya yang mungkin bekerja untuk melawan demon-demon ini? Mungkin ada sesuatu yang lain? Pertanyaan yang menarik banget untuk kita pikirkan bersama ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.